Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Kumalasari. Kemudian tim saya Bu Rini Wahyuni. Kami adalah dosen kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu. Hari ini kami akan mempraktikkan bagaimana caranya resusitasi pada bayi baru lahir. Untuk konten yang pertama, konten sikap yang akan dinilai. Yang pertama adalah menyapa pasien dengan ramah dan sopan. Berikut contohnya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Benar dengan Ibu Hikmah? Benar Ibu. Saya Bidan Rini ya Bu, yang bertugas pada kesempatan hari ini. Yang kedua adalah menanyakan keluhan pada pasien. Dan yang ketiga, menjelaskan tujuan serta prosedur yang akan dilakukan. Maaf Ibu, sebelumnya apa yang Ibu rasakan? Rasanya lemes Bu. Oke, terus apalagi Ibu, kok anak saya nggak nangis ya Bu ya? Oke, tujuan saya datang ke sini memang ingin memberitahukan pada Ibu. Seharusnya kan bayi menangis Ibu, tapi ternyata bayi Ibu tidak menangis. Kemudian bayi Ibu tidak bergerak, dan ternyata umur bayi Ibu juga belum cukup bulan Ibu. Sehingganya saya harus membawa bayi Ibu ke meja resusitasi untuk dilakukan pemeriksaan agar fungsinya bayi Ibu bisa menangis, bergerak, dan nafasnya juga enak bayinya. Dimana Ibu bisa saya minta waktunya 15 sampai dengan 20 menit Ibu. Ya Bu, yang penting anak saya selamat ya Bu. Ya. Yang keempat adalah melakukan tindakan dengan penuh percaya diri. Dan yang kelima, menjaga privasi pasien dengan cara menutup sampiran, kemudian menutup pasien dengan selimut. Maaf Ibu, sebelum saya melakukan tindakan, saya tutup sampirannya dulu sebentar ya Bu. Ya, Bu. Kemudian kita merapikan selimut pasien. Maaf ya Ibu. Selanjutnya adalah penilaian pelaksanaan resusitasi pada bayi. Yang pertama adalah persiapan alat. Mari kita lihat untuk persiapan alatnya. Alat-alat yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama APD. APD ini terdiri dari mitela, kemudian kacamata, kemudian masker, apron, serta sepatu boot, serta handscoon. Untuk selanjutnya yang kita butuhkan adalah ada stetoskop untuk bayi, kemudian jam tangan, kemudian kain 3 buah dan handuk untuk mengganjal bahu bayi, kemudian ada dili untuk menghisap lendir, kemudian ada bengkok, dan ada ambu bag beserta selangnya. Kemudian kita butuhkan selanjutnya adalah tabung oksigen. Kemudian kita membutuhkan kotak sampah, kemudian ada keranjang untuk pakaian kotor, dan larutan klorin 0,5%. Kemudian satu hal lagi yang perlu kita siapkan adalah meja resusitasi dengan lampu warmernya. Selanjutnya adalah menggunakan APD. Yang pertama menggunakan apron. Selanjutnya menggunakan penutup kepala atau mitela. Kemudian kacamata, karena Bu Rini sudah memakai kacamata, berarti tidak memakai juga tidak apa-apa. Kemudian masker. Selanjutnya sepatu boot. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan cuci tangan. Jika menggunakan perhiasan atau jam tangan harus dilepas, kemudian mencuci tangan dengan 6 langkah. Jangan lupa sing-singkan lengan baju. Kemudian alirkan air, basahi tangan. Kemudian menggunakan sabun. Basahi tangan, telapak-telapak tangan yang pertama.
kemudian punggung-punggung tangan, sela-sela jari, tangan saling mengunci, ibu jari kanan dan yang kiri, kemudian kuku jari, kemudian dibilas dengan air sampai bersih. Kemudian dilap dengan kain yang bersih sampai kering. Selanjutnya menggunakan handspoon. Bagian selanjutnya adalah membawa bayi ke atas meja resusitasi. Maaf Ibu, sebelumnya saya bawa dulu bayinya ke meja resusitasi ya Bu. Iya. Setelah bayi dibawa ke meja resusitasi, siapkan bedong 3 buah. Kemudian posisi bidan di atas kepala bayi. Atur posisi kepala dan leher bayi menjadi sedikit ekstensi dengan mengganjal bahu bayi dengan lipatan kain. Selimuti bayi. Kemudian bersihkan jalan nafas dengan menggunakan dili, mulai dari mulut sedalam 5 cm secara sirkuler. Kemudian dibuang ke bengkok. Selanjutnya, bersihkan hidung, kedua hidung. Kemudian keringkan tubuh bayi dan lakukan rangsangan taktil. Dengan sedikit penekanan, gosok tubuh bayi dengan kain pembungkus tubuh bayi. Pada dahi, muka, dada, perut, punggung, tangan dan kaki bayi. Ganti kain yang basah dengan kain yang baru, bersih, kering, dan hangat. Letakkan kain yang kotor di tempat kain yang kotor. Kemudian atur kembali posisi dan bagian muka, dada bayi, biarkan terbuka untuk keperluan resusitasi dan evaluasi keberhasilan tindakan. Lakukan penilaian ulang. Bila bayi tidak bernafas, masih megap-megap, menangis lemah, dan periksa denyut jantung bayi. Selama 1 menit. Jika kurang dari 100 kali per menit, lakukan ventilasi tekanan positif. Lakukan ventilasi percobaan sebanyak 2 kali dengan tekanan 30 cm air. Bila menggunakan balon sungkup, lakukan ventilasi dengan tekanan dan tekan balon secepatnya, jangan terlalu keras. Lanjutkan melakukan VTP sebanyak 20 kali dalam 30 detik. Oksigen 1-2 liter dengan nasal jika memakai sungkup 5 liter. Pastikan dada mengembang saat dilakukan VTP. Kemudian hentikan ventilasi bila bayi menangis atau bernapas spontan.
tekan lepas 1, tekan lepas 2, tekan lepas 3, tekan lepas 4, tekan lepas 5, tekan lepas 6, tekan lepas 7, tekan lepas 8, tekan lepas 9, tekan lepas 10. Lakukan ventilasi sebanyak 20 kali. Tekan lepas 20. 30 detik ketiga, lakukan evaluasi. Bila bayi bernapas spontan, denyut jantung lebih dari 100 kali per menit, dan kulit merah muda, lakukan perawatan lanjutan. Bila nafas masih megap-megap, denyut jantung kurang dari 100 kali per menit, lakukan kompresi dada dan ventilasi tekanan positif selama 15 siklus. Melakukan kompresi dada bisa dilakukan dengan bantuan asisten dengan segaris imajiner interpapiler dengan perbandingan 3:1. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. Dilakukan selama 15 siklus. 30 detik keempat dan kelima, lakukan evaluasi. Bila bayi bernapas spontan, denyut jantung lebih dari 100 kali per menit, dan kulit merah muda, lakukan perawatan lanjutan. Bila nafas masih megap-megap, denyut jantung bayi kurang dari 60 kali per menit, lakukan rujukan. Pastikan keadaan bayi sudah baik dan membereskan bayi, merapikan bayi. Meletakkan semua peralatan dan bahan yang terkontaminasi pada waskom yang berisi larutan klorin 0,5. Mencelupkan kedua tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin, kemudian lepas sarung tangan dengan membalikkan sehingga bagian dalam menjadi bagian luar, dan rendam dalam larutan klorin selama 10 menit. Lakukan cuci tangan kembali sampai bersih di bawah air mengalir. Dengan cara 7 langkah cuci tangan. Selanjutnya adalah melepaskan alat perlindung diri. Sepatu boot, penutup kepala, masker, serta apron. Untuk selanjutnya adalah memberitahu hasil pemeriksaan kepada orang tua serta keluarga. Ibu, ini bayinya sudah bisa menangis, kemudian sudah bisa bergerak dengan aktif. Saya harap ini bayinya disusukan sesering mungkin ya, Bu. Iya, Bu. Ini Bu, maka bayinya saya letakkan di sini. Makasih ya, Bu ya. Nanti kalau ada masalah bisa panggil kami di ruangan sebelah ya, Bu. Iya, Bu. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Tindakan yang selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi nama, kemudian tanggal, keluhan, kemudian hasil pemeriksaan, diagnosa,
dan penata laksana serta evaluasi. Demikian tadi demonstrasi yang telah kami lakukan untuk resusitasi pada bayi baru lahir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.